Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12 yang akan sebentar lagi dalam waktu 40 hari akan menghadapi UTBK SBMPTN 2021. Karena itu paket 2 ini tentang matematik sukses TKA Saintek Matematik paket 2. Paket 1 sudah selesai ya. Itu tentang trigonometri, baik persamaan trigonometri maupun pertidaksamaan trigonometri yang termasuk bahan kelas 10 dan 11. Karena itu boleh juga sebagai review terutama untuk kelas 11. Kalau ini bahannya adalah persamaan dan pertidaksamaan eksponen dan logaritma. Dan ini merupakan bahan dari kelas 10 semester 2. Kalau nggak salah saya itu semester 1. Ya. Jadi bisa juga dipakai sebagai review bagi kelas 10 ya. Untuk melihat kira-kira nanti kalau Anda menghadapi UTBK SBMPTN 2023 itu soalnya seperti apa. Dengan lebih siap, waktu lebih banyak, maka persiapan lebih matang itu justru akan membuat kesuksesan Anda peluangnya lebih besar untuk lolos. Kalaupun Anda harus menempuh UTBK. Referensi soal-soalnya adalah SBMPTN 2019, SIMA UI 2019, UM-UGM 2019, dan kadang-kadang juga dibandingkan minimal dengan SBMPTN 2018. Ya, ingat tahun 2020 kemarin tidak ada TKA. Sekarang 2021 muncul lagi TKA dengan bobot 30%. Ya. Nah, tonton juga video persamaan eksponen, pertidaksamaan eksponen, persamaan logaritma, pertidaksamaan logaritma. Ya, yang saya peruntukkan kelas 10 peminatan. Ini dasarnya. Oke, mari kita lihat nomor 1. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 pangkat X min 2 pangkat 1 min X lebih kecil 1 adalah, jadi ini judulnya pertidaksamaan. Eksponen karena ada di pangkat, variabel yang tidak diketahui ada di eksponen. Nah, teori dasarnya kalau Anda tonton di video ini, yang pertama Anda akan nanti melakukan pemisalan. Suatu bilangan eksponen dengan variabel tidak diketahui Anda akan misalkan sebagai U. Dan perhatikan bahwa bilangan eksponen selalu positif. Ya, tidak mungkin 0 dan tidak mungkin negatif. Kemudian bagaimana nanti kita menurunkan X ini? Ketentuannya adalah misalnya A pangkat Fx. Bilangan pokoknya harus disamakan. Ya, maka eksponen bisa turun. Ya, dia bisa aja lebih besar, bisa saja lebih kecil, atau pakai sama dengan, nggak ada masalah. Ya, dia akan turun. Umumnya itu kita A-nya lebih besar 1. A-nya biasanya ya, untuk soal ya. Di sini kalau Anda lihat A-nya 2 kan. Ya, bilangan ini namanya bilangan pokok, ini eksponennya. Ya 2. Umumnya A-nya lebih besar 1. Nah, kalau A-nya lebih besar 1, maka eksponen bisa turun, tapi tandanya tetap. Lebih besar, tetap lebih besar. Ya. Sehingga ini nanti menjadi pertidaksamaan biasa. Umumnya pertidaksamaan kuadrat atau pertidaksamaan pangkat 1. Bisa Anda selesaikan. Ya. Inilah di contoh soal ini nanti. Kalau yang ini lebih kecil, ya ini juga lebih kecil. Nah, tentu ada yang tanya, bagaimana kalau bilangan pokoknya itu di antara 0 dan 1? Ya. Bagaimana kalau bilangan pokok negatif? Nggak boleh ya. Jadi kita hanya bilangan pokok positif saja. Bilangan pecahan ini, maksudnya bilangan pecahan. Misalnya setengah, maka turun tapi tandanya berubah. Kalau lebih besar jadi lebih kecil jadi lebih besar. Itu saja dasarnya ya. Oke, silakan ditonton di sini ya, di video ini. Oke, kita lanjutkan sekarang. Jadi pertama yang kita lakukan, kita uraikan dulu ini. Ini udah 2 pangkat X, oke. Nah, ini kita uraikan. Kalau pangkat begini kan bisa jadi 2 pangkat 1 kali 2 pangkat min X ya. Ya. Jadi kalau pangkatnya itu selisih atau jumlah, dia akan bisa diuraikan jadi kali. Ya. Lebih kecil dari 1, ini pindahkan aja ke kiri ya, min 1. Lebih kecil 0. Nah, nanti kan Anda akan memisalkan ini kan sama dengan U. Ya. Misal 2 pangkat X sama dengan U. Maka ini Anda bisa tulis U. 2 kali 1, 2. 2 pangkat 1, 2. Nah, 2 pangkat min X. Ya, 2 pangkat min X itu adalah 2 pangkat X pangkat min 1. Nah, bilangan berpangkat dipangkatkan kan? Kalau dikalikan min X.
2 pangkat X itu U. Jadi ini U min 1. U min 1 itu seper U. Ya, U min 1 itu seper U. Nah, jadi 2 min X ini seper U. Nah, jadi ini seper U gini. Min 1 lebih kecil 0. Nah, kan jadi pertidaksamaan biasa kan? Nah, terus ini ada pecahan. Boleh kita hilangkan kalau kita tahu U-nya tandanya persis. Dan kita tahu kan tadi bahwa bilangan eksponen selalu positif. Jadi U itu positif. Jadi boleh kita kalikan U. Karena U positif. Dan kalau bilangan dikalikan bilangan positif, tanda pertidaksamaan tetap. Lebih kecil tetap lebih kecil. Nah, tinggal dikalikan kan U kali U, U kuadrat. Ya. 1 per U kali U hilang. Ini tinggal min 2. Min 1 kali U, min U. Begini kan. Kemudian kita urutkan. Ini pertidaksamaan kuadrat ini. U kuadrat, min U, min 2 lebih kecil 0. Ya. Jadi ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Nah, perhatikan kita selalu mengusahakan koefisien kuadrat. Selalu kita usahakan koefisien U kuadrat itu positif. Ya, positif. Dan ini sudah positif ya. Sudah positif 1 kan. Oke. Nah, kalau sudah begitu tinggal dicari harga nolnya. Untuk digambar di garis bilangan. Cari harga nolnya. Jadi lebih kecilnya kita samakan dengan 0. Nah, begini. Kemudian ini sudah 1, jadi tinggal ini aja dibagi 2 angka. Kalau dikali min 2, dijumlah min 1. Ya berapa ini? Min 2 dan 1. Ya, min 2 ditambah 1 kan min 1. Oke, jadi ini bisa kita uraikan U min 2, U plus 1 sama dengan 0. Maka harga nolnya adalah ini 2, ini min 1. Ya. Jadi harga nolnya perhatikan. Kita urut dari kecil ya. Min 1, 1 lagi 2. Kita gambar di garis bilangan. Min 1 di sebelah kiri. Nggak boleh sama dengan. Kalau nggak boleh sama dengan begini. Ya, tidak boleh dihitamkan. Yang kecil di kiri, min 1, 2 di kanan. Nah, dikasih benteng dikit. Nah, kemudian kita isi ini. Yang paling kanan, daerah paling kanan. Ini kan ada 3 daerah ya. Paling kanan, tengah, kiri. Paling kanan ini sama dengan angka koefisien X kuadrat, tandanya. Karena itu kita selalu usahakan koefisien pangkat paling tinggi ini plus. Maka ini akan plus. Ya. Plus. Kemudian kalau nyebrang, min. Nyebrang lagi, plus. Kemudian kita lihat, yang ditanya terakhir tuh ini. Ya, ini. Tandanya negatif. Berarti yang ini. Ya. Ini U kan? Jadi artinya U di antara min 1 dan 2. Tidak boleh sama dengannya. Oke, kita udah dapat U-nya. Tapi yang ditanyakan bukan U-nya, X-nya. U-nya kita masukkan lagi tadi. Apa? 2 pangkat X. 2 pangkat X lebih kecil 2, lebih besar min 1. Ya, 2 pangkat X ini selalu besar dari positif. Jadi ini nggak perlu. Ya, ini nggak perlu ini. Karena pasti benar. Jadi tinggal ini. 2 pangkat X lebih kecil dari 2 pangkat 1. Nah, ini pertidaksamaan eksponen. Tapi bilangan pokoknya udah sama. Sehingga seperti ini sudah kan. Bilangan pokoknya udah sama. Tinggal eksponennya turun ya. Ini eksponennya turun X, ini eksponennya turun 1. Nah, A-nya 2. Kalau 2 kan lebih besar 1, tanda pertidaksamaan tetap lebih kecil, tetap lebih kecil. Inilah jawabnya. Ya, X lebih kecil 1. Jawaban C. Ya, sekarang kita lanjut ke nomor 2, pertidaksamaan logaritma. Ya, jadi ada pertidaksamaan, ada logaritma. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Ya, tadi pertidaksamaan eksponen, sekarang pertidaksamaan logaritma. Nah, pertama perhatikan penulisan ini. Ya, apa artinya 2 log-lognya yang dikuadratkan? Ya, ini bukan beda dengan ini ya, beda dengan ini. Kalau ini X-nya dikuadratkan. Ya, jadi Anda tahu X ini numerus kan? Ini numerus. Yang dipangkatkan logaritmanya. Ini sama dengan 2 log X kuadrat. Nah, seperti ini maksudnya. Itu yang pertama. Ya, di logaritma ini Anda harus hati-hati. Kemudian Anda lihat syarat dari logaritma. Ya, A log X. Gitu kan ya. Begini ya. Ya, ini nggak perlu lah. Pokoknya logaritma. Nah, ini kita sebut bilangan pokok kan. Bilangan pokok ini harus positif. Tidak boleh negatif. Dan tidak boleh sama dengan 1.
Karena kalau sama dengan 1, nanti ini kan pecahan. Dia akan tak berhingga. Itu yang pertama. Kedua, numerus. Ini numerus. Ya, bilangan yang ada di bawah logaritma disebut numerus. Ini bilangan pokok. Nah, numerus ini numerus ini. Numerus ini harus positif, tidak boleh negatif. Ya, itu syarat yang penting. Ini kan numerus ini. Jadi X ini harus positif, nggak boleh negatif. Kemudian seperti eksponen. Kalau kita mau menurunkan logaritma, ya bilangan pokoknya harus kita samakan. Kalau di sini A, di sini juga A. Taruhlah ini lebih besar. Begini. Nah, kalau begini maka kalau bilangan pokoknya sama bisa kita hilangkan. Seakan-akan nggak ada. Jadi tinggal fx dan gx. Nah, kemudian kita perhatikan A. Seperti tadi. Kalau bilangan pokoknya lebih besar 1, maka tandanya tetap. Lebih besar, tetap lebih besar. Numerusnya turun ya. Ini istilahnya numerusnya turun. Sehingga dia akan menjadi pertidaksamaan biasa. Nah, kalau gini kan udah pertidaksamaan biasa. Kalau ini lebih kecil, ini tetap juga jadi lebih kecil juga. Ya, ini. Biasanya kita bilangan pokoknya itu lebih besar 1. Misalnya 2, 3. Kalau tidak ditulis 10. Kalau pecahan, misalnya pecahan nih. Bisa aja ada kasus nanti pecahan setengah. Maka lebih besar akan menjadi lebih kecil. Lebih kecil akan menjadi lebih besar. Oke, jadi tonton saja video saya ya tentang pertidaksamaan logaritma. Kalau dasar Anda nggak terlalu kuat. Oke, sekarang kita selesaikan. Ini kita tulis 2 log X kuadrat. Ya, dikali 2 kali. Nah, ini ya 2 log 2X. Di sini saya di sini ya. 2 log 2X. Nah, ini kan 2 kali X. Ini bisa kita, numerusnya berbentuk perkalian, bisa kita jubahkan jadi penjumlahan. Jadi ini sama dengan 2 log 2 ditambah 2 log X. Ya. Jadi perkalian numerus menjadi penjumlahan 2 buah logaritma. Jadi ini 2 kali 2 log 2 ditambah 2 log X. Nah, begitu ya. Lebih besar 2. Oke. Nah, sekarang kita misalkan. Ini ada 2 log X kan. Sama dengan pertidaksamaan eksponen, selalu dimisalkan dulu. Supaya logaritmanya nggak ada gitu. Jadi kita misalkan 2 log X ini sama dengan U. Cuman bedanya kalau eksponen ini selalu positif. Logaritma enggak, dia bisa positif, bisa 0, bisa negatif. Yang penting itu bilangan pokoknya harus lebih besar dari 0, kemudian numerusnya harus lebih besar dari 0. Yang penting itu X-nya harus lebih besar 0 di sini. Kalau di eksponen kan U-nya yang harus lebih besar 0. Oke, jadi ini U kuadrat ditambah 2 kali 2 log 2 itu 1. Nah, itu kan sifat logaritma ya. Ditambah U, ini pindahin ke kiri ya, biar ruas kanan 0. Karena pertidaksamaan eksponen atau logaritma, kalau kita sudah misalkan, jadi pertidaksamaan biasa kan. Ini pertidaksamaan biasa, ini pertidaksamaan kuadrat, ruas kanannya harus 0. Kemudian ini kita kalikan, U kuadrat 2 kali 1, 2. 2 kali U, 2U. Ya. Dikurangi 2 lebih besar 0. Plus 2 kurang 2 habis. Jadi ini U kuadrat ditambah 2U lebih besar 0. Nah, ini kan persamaan kuadrat ini. Ya, pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat. Cari harga nolnya kan. Terus gambar di garis bilangan. Usahakan ini positif. Nah, kebetulan U kuadrat koefisiennya positif. Jadi daerah paling kanan nanti, ini kan pasti begini harga nolnya. Ya enggak? Nah, begini. Daerah paling kanan ini pasti positif. Karena di sini koefisien pangkat paling tinggi positif. Ya, dia loncat ke sini min, loncat ke sini plus. Sekarang kita cari harga nolnya. Ini U tapi bukan X. Kita cari harga nol ya, ini. Kita misalkan 0. Ini. Jadi U kuadrat ditambah 2U sama dengan 0. Nah, U-nya kita keluarkan. U ditambah 2 sama dengan 0. Dari sini kita dapat U-nya 0. Dari sini kita dapat U-nya min 2. Min 2 lebih kecil. Jadi ini min 2, ini 0. Kemudian lihat di pertidaksamaan terakhir ini. Yang diinginkan apa ini? Plus kan? Lebih besar atau plus. Jadi ini. Atau ini. Ya, seperti itu. Jadi jawabannya U lebih kecil min 2 atau U lebih besar 0.
Nah, kemudian U kita masukkan. U itu tadi ini kan 2 log X ini. Jadi U itu 2 log X. Nah, ini harus kita bikin 2 log berapa supaya turun kan X-nya. 2 log berapa? Maka dia akan sama dengan 2 log 2 pangkat min 2. Kenapa? Karena sifat logaritma itu. A log A pangkat N sama dengan N. Ya toh? Jadi kalau ini min 2 ya ini 2 min 2. Ya kan? Jadi 2 log 2 tuh. 2 log 2. Ini sama dengan N-nya. Oke. Jadi dari sini 2 lognya bisa kita coret. Kemudian bilangan pokoknya 2. Berarti tandanya tetap. Kan gitu tadi. Sekarang numerus turun. Selesai sudah. Nah, numerus turun ya. Sorry. Ini seperempat. Ya, 2X lebih kecil 2 min 2. Yang ini kan yang dicoretnya. 2 min 2. Jadi X lebih kecil seperempat ya. 2 min 2 itu seperempat. X lebih kecil seperempat. Tapi perhatikan, X-nya harus lebih besar 0. Tadi di sini kan X-nya harus lebih besar 0. Kalau lebih kecil seperempat, bisa aja dia ini. Jadi ini harus begini. Nah, begini. Ya, X-nya harus di antara 0 dan seperempat. Ya, jadi tidak boleh begini. Ini nggak boleh. Ya. Jadi jawaban apa ini? Kalau X lebih kecil seperempat kan jawaban C ini. Salah. Lebih kecil seperempat kan bisa aja negatif. Ya, jadi yang benar harus digabung lagi dengan X lebih besar 0. Jadi begini. Ya. Jadi kalau kita gabung begini nih. Ya, begini. Ini seperempat. Lebih kecil seperempat kan seperti ini. Tapi syaratnya harus X lebih besar 0. Karena numerus. Jadi harus lebih besar 0. Nah, begini. Nah, yang betul adalah yang dilalui kedua garis. Yang ini. Ya, ini. X-nya harus ada di antara 0 dan seperempat. Selesai. Ya, nggak perlu lagi kita yang ini. Cari aja antara 0 dan seperempat. Ini kan D. Ya kan? Antara 0 dan seperempat. Ini antara 0 dan 1. Pasti salah. Karena hanya boleh seperempat ini. Nah, yang satu lagi nggak perlu dibikin. Ini kan yang kedua ini. Nggak perlu dibikin. Ngabisin waktu. Maksud saya nggak perlu dibikin. Kita udah tahu jawabnya D. Tapi kalau untuk belajar boleh. Jadi ini untuk belajar. Makanya saya pakai tinta merah ya. Ini hanya untuk belajar. Kenapa kok yang satu lagi X lebih besar 1 gitu ya. Ini kan atau. U-nya Anda masukkan apa tadi U-nya? 2 log X kan? 2 log X. Lebih besar dari 0 itu 2 log berapa? 1. Ya. Logaritma 1 itu selalu hasilnya 0. Nah, kemudian dicoret kan 2 lognya. Nah, maka ini numerusnya turun X. Ini lebih besar 1. Ya, udah nggak perlu lagi dikasih X lebih besar 0. Karena kalau lebih besar 1 pasti lebih besar 0. Ya, jadi udah pasti ini jawabnya. Nah, makanya X lebih besar 1. Tapi kan ngabisin waktu ini. Ya, jadi nggak perlu. Kalau jawaban ini saja, ya salah satu jawaban ini bisa kita pilih. Kenapa kita harus lanjutkan? Ya, ini multiple choice. Semakin cepat Anda kerjakan, otak Anda tidak makin lelah dan waktu Anda tersedia cukup banyak untuk mengerjakan soal yang lainnya. Sekarang kita ke nomor 3. Kita sebut sistem persamaan logaritma. Kenapa kita sebut sistem persamaan logaritma? Karena persamaannya ada 2. Ya, kalau ada 2 itu disebut sistem persamaan. Yang persamaan pertama persamaan biasa. Yang kedua persamaan logaritma. Ditanya X min Y. Jadi yang akan kita oleh yang persamaan logaritma dulu, gitu. Dan perhatikan ini ada bilangan pokok. Ya, bilangan pokok ada syaratnya kan? Harus positif. Jadi perhatikan ya. Syarat bilangan pokok dulu. Ini penting supaya Anda nggak ngawur nanti. Ya, X-nya harus positif dan Y-nya juga harus positif. Begitu ya. Oke, sekarang kita kerjakan ini dulu, ya toh. Persamaan logaritmanya dulu yang kita kerjakan. Kalau ini kan persamaan biasa ya. Persamaan 1, simpan aja. Ini persamaan biasa. Kita sekarang kerjakan yang kedua. 2 log X dikurang 2 log Y sama dengan 1. Ini persamaan ya, bukan pertidaksamaan. Ya, jadi sama dengan tadi. Ini adalah 2 buah logaritma, tapi bilangan pokoknya sama. Maka bisa disatukan ya.
Ya, Anda rumusnya udah tahu ya. A log n dikurang A log n itu akan sama dengan A log pecahan M per N. Ya, disatukan M per N. Jadi ini X per Y. Ini numerusnya. Nah, supaya bisa keluar jadi persamaan biasa, ini juga harus kita bikin 2 log. 2 log 2 pangkat berapa? Sama dengan 1. Ya 1. Kalau ini 0, 0. Kalau 3, 3. Kan gitu. Kemudian 2 lognya bisa dicoret. Ya, tidak ada perubahan tanda. Ini persamaan, bukan pertidaksamaan. Jadi ini numerusnya X per Y. Ini numerusnya 2 pangkat 1, 2. Nah, jadi pertidaksamaan biasa kan? Ini artinya X sama dengan 2Y. Nah, ini jadi pertidaksamaan biasa sekarang. Pertidaksamaan. Persamaan biasa. Jadi tinggal substitusi aja. X-nya diganti ya. X-nya diganti. Ya, X per Y 2 kan. Jadi X-nya 2Y ya. Kali silang gitu kan ya. Jadi X di sini diganti. Nah, dikesanakan. Jadi X-nya diganti 2Y ya. Jadi 2Y kali Y sama dengan 50. Maka 2Y kuadrat sama dengan 50. Berarti Y kuadratnya sama dengan 25. Nanti ini kan Y plus minus kan. Akar 25 kan. Plus minus 5. Nah, tapi ingat, syarat numerus tadi. Mana syarat numerus tadi? Ini kan. X-nya harus positif, Y-nya harus positif. Jadi Y-nya harus positif. Maka yang kita pilih yang plus. Nah, jadi Y-nya sama dengan 5. Masukkan lagi ke sini. Maka X-nya adalah 2 kali 5. X-nya sama dengan 10. Nah, yang ditanya X kurang Y. Ya, yang ditanya itu nilai X kurang Y. X-nya 10, Y-nya 5. Hasilnya 5. Ntar dulu, kok jadi min 5 di sana ya? X min Y kan yang ditanya. Tunggu dulu. 2 log X per Y. 2 log 2 min 2 pangkat 1. Jadi X per Y sama dengan 2. X-nya sama dengan 2Y. Ya kan, ini silang. X-nya sama dengan 2Y. Masukkan ke sana, X-nya diganti 2Y. 2Y kali Y 50. 2Y kuadrat, Y-nya 5. X-nya 2 kali 10. X kurang Y. Ya. Oh, ini. 5 ya, harusnya 5. Oke, jadi dirubah saja. Ini 5. Ya. Ya, 5 hasilnya. Ya, 5. Sorry, 5 jawabnya. Saya mungkin salah lihat ini ya. Salah lihat. Oke, 5 ya. Oke. Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Jadi sampai nomor 4 ini semuanya UTBK 2019 ya. Semua soal dari UTBK 2019. Kalau kita perhatikan nomor 4 ini soalnya mirip dengan nomor 2 ya. Mirip dengan nomor 2 ya. Kalau Anda lihat mirip dengan nomor 2 ya. Cuma ini log X sama ya, kuadrat juga kan. Ini tulis gini. Cuma di sini bilangan pokoknya 2, di sini bilangan pokoknya A. Ya toh? A. Ya. Jadi mirip. Hanya bilangan pokoknya. Nah, cuman Anda perhatikan di sini A-nya pecahan. Hati-hati. Bilangan pokok ini pecahan. Karena itu dia akan merubah pertidaksamaan nanti. Kalau numerusnya turun. Oke, seperti tadi. Kita misalkan kan. Kita misalkan A log X itu sama dengan U. Ya, kita misalkan kan. Ini misal. Sehingga ini bisa kita tulis U kuadrat. Kan gitu. Min U min 2 lebih besar 0. Nah, kan pertidaksamaan biasa kan? Pertidaksamaan kuadrat. Maka kita nanti cari dulu harga nolnya kan? U kuadrat min U min 2 sama dengan 0. Tadi sudah tuh, ya mirip persis. Ya, tadi sudah ini, persis. Min 2 ini dijadikan min 2 tambah 1. Kalau dijumlah min 1. Jadi ini akan jadi U min 2, U plus 1 sama dengan 0. Dari sini kita dapat U-nya 2, dari sini kita dapat U-nya min 1. Ya, jadi kalau gitu harga nolnya nanti min 1 dan 2 kan. Sehingga kalau kita gambar di garis bilangan nanti
min 1 di sebelah kiri, 2 di sebelah kanan. Nah, yang ini sama dengan koefisien U kuadrat. Koefisien U kuadratnya positif ya, 1 kan. Jadi ini plus. Loncat sini min, loncat sini plus. Terus yang ditanya itu positif. Jadi ini ya, persis seperti tadi. Di sini didapat U lebih kecil min 1 atau U lebih besar 2. Ya, kemudian U-nya dimasukkan A log X, A log X. Ini kita rubah jadi A log, supaya min 1 A log A. A log A kan 1, ini min 1. Gitu. Nah, terus nanti A log-nya bisa kita coret, tapi hati-hati. A-nya di sini adalah pecahan. Ya. Jadi perhatikan, A-nya pecahan ya. Ya, ini akan merubah tanda kan, membalik tanda. Membalik tanda. Jadi lebih kecil akan jadi lebih besar. Nah, X lebih besar dari A pangkat min 1. Kemudian Anda perhatikan X-nya harus positif. Tapi ini kan eksponen. Eksponen selalu positif. Jadi udah benar ya. Eksponen ini selalu positif. Sementara syarat numerus dari X harus positif. Jadi nggak perlu lagi digabung. Karena ini pasti positif. Jadi X lebih besar dari A min 1. Nah, ini ada di sini. Nah, ini. X lebih besar dari A min 1. Atau, ini kan atau kan? Yang satu lagi yang ini kan? Atau, yang ini. Atau yang ini kan? Perlu nggak dikerjakan? Lihat aja. X lebih besar A min 1. Ya, ini X lebih besar A min 2. Salah kan? Ya. X lebih besar dari A min 1. Ini X lebih kecil dari A min 1. Salah. Ya, jadi jawabnya B. Sorry. A. Tidak perlu. Ya, tidak perlu lagi dikerjakan. Tapi oke, yang ini pasti dari sini. Oke, ya, jadi sudah selesai ya. Sekarang kita cek. Ya, kalau Anda ada waktu boleh dicek. Apa tadi? A log X. A log X. Lebih besar, ini nggak terlalu lama sih. 2 itu pasti A log A. 1 kan? 2 ya, ini 2. Nah, terus ini dihapus, tapi ingat A-nya pecahan, lebih besar akan jadi lebih kecil. Numerus turun X, numerus turun A kuadrat. Ya, persis. Ya, jadi jawabnya A. Jadi, kita ada 9 soal. Yang 5 soal lagi kita masukkan aja ke part 2. Biar Anda bisa belajar pelan-pelan dulu di part 1 ini. Part 2 kita akan lebih cepat karena soalnya malah lebih susah. Dan diambilkan dari SBMPTN 2018, SIMA UI 2019, ya, dan UM-UGM 2019. Jadi semua soal UTBK 2019 diselesaikan di part 1 ini. Part 2 hanya sebagai perbandingan supaya Anda lihat bagaimana soal di UM-UGM 2019, SIMA UI 2019, dan SBMPTN 2018 tentang persamaan dan pertidaksamaan eksponen dan logaritma. Sekali lagi, jika Anda kurang memahami dasarnya, silakan di setel video ini yang ada di kelas 10 peminatan, dan sekalian buat kelas 10 juga materi ini bisa dianggap materi kelas 10 sebagai review untuk Anda bisa mengenal sekalian soal-soal UTBK SBMPTN yang Anda akan hadapi di tahun 2023. Semakin lama waktu Anda untuk persiapan, peluang Anda untuk lulus semakin tinggi. Ya, jadi jangan terlalu santai. Seakan-akan Anda baru kelas 10. Waktu akan cepat berlalu tanpa Anda sadari. Dan orang yang sukses hanyalah orang yang justru bekerja pada saat orang lain tertidur. Ya. Jadi itulah yang bisa kita berikan. Kalau Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Sekalian mendukung agar kami terus bersemangat untuk melahirkan paket-paket lainnya bagi Anda. Ya, secara gratis. Tetap semangat belajar mandiri di rumah di masa pandemi ini. Sukses bersama Anda. Saya Martin Kanginan.